الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Al-Muslimun TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muslimun rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan syariatnya, yaitu sholat Idul Adha dan berkurban. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
atas perjuangan dan dakwahnya. Kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum pelaksanaan salat Id yang nanti dilanjut dengan berkurban, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dimohon bila ada keropak infak mulai diedarkan. Yang kedua, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon sebelumnya dikondisikan terlebih dahulu, disilentkan agar dalam pelaksanaan salat nanti tidak mengganggu kekhusyuan kita bersama. Berikutnya, mohon untuk yang di depannya ada soft kosong diisi terlebih dahulu, karena jamaah yang hadir bisa nanti menempati di dalam masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, kita simak terlebih dahulu sambutan Ketua Panitia Kegiatan Idul Adha DKM Al-Muslimun, yaitu oleh Bapak Haji Sudarmanto. Kepada Bapak Haji Sudarmanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji kepada Allah yang Maha Kuasa, segala puji kepada Allah yang Maha Suci. Syukur alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahmi sekaligus melaksanakan sholat Idul Adha dalam limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada manusia mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam mencerdaskan kehidupan manusia, Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kita semua sampai akhir zaman. Yang kami hormati dan berbahagia Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Insinyur Haji Suswono dan Bapak Ustadz Nanda Migdad, Sarjana Komunikasi Islam. Yang kami banggakan dan muliakan Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Muslimun yang bahagia. Berikut ini kami laporkan kegiatan Panitia Idul Adha 1444 Hijriah sebagai berikut. Salat Idul Adha pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah atau 29 Juni 2023, pelaksanaan salat Idul Adha 1444 Hijriah dilaksanakan dalam waktu bersamaan di dua tempat. Yang pertama di Masjid Al-Muslimun bertindak sebagai khotib Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Insinyur Haji Suswono MMA dengan Imam Bapak Ustadz Nanda Migdad, Sarjana Komunikasi Islam. Yang kedua di Lapangan Krishna bertindak sebagai khotib Al-Mukarram dan Al-Ustadz Dr. Haji Ulil Amri Syafri LCMA dengan Imam Bapak Ustadz Haji Adi Fadli STMSI. Berikutnya pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan kurban pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 29 Juni 2023 insya Allah akan dimulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Syukur alhamdulillah Panitia Idul Adha kali ini telah menerima titipan hewan kurban dari 169 orang pekurban dengan rincian hewan kurban sebagai berikut: 19 ekor sapi dan 36 ekor kambing atau domba yang nantinya akan diperoleh kurang lebih menjadi 2.000 paket daging kurban untuk dibagikan kepada yang berhak, yaitu warga komplek Bumi Indrama 1, warga sekitar komplek,
kaum duafa, fakir miskin, dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pekurban yang telah menitipkan amanah kepada panitia. Semoga kurban Bapak Ibu para jamaah menjadi amalan terbaik, amal kebaikan di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha kali ini terdapat kesalahan, kekhilafan. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penuh semua rangkaian kegiatan ini, baik pikiran, tenaga, dan finansial. Terakhir, pengurus DKM dengan senang hati akan selalu mengundang Bapak, Ibu, dan para jamaah sekalian untuk terus ikut ambil bagian berpartisipasi dalam bentuk kontribusi dalam semua kegiatan program kerja DKM Al-Muslimun. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Seluruh pengurus DKM Al-Muslimun mengucapkan selamat merayakan Idul Adha. Semoga kita semua dapat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan keikhlasan pengorbanan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia Idul Adha 1444 Hijriah DKM Al-Muslimun. Berikutnya adalah kita akan segera memasuki pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Imam Ustadz Nanda Miqdad SKOMI dan Khatib Idul Adha oleh Dr. Insinyur Haji Suswono MMA. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Ummul Qura Kota Bogor. Hadirin rahimakumullah, perlu disampaikan sholat Idul Adha akan dilaksanakan dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari rapatkan, luruskan barisan shaf. Apabila di depannya ada yang kosong, harap dilengkapi terlebih dahulu. Yang berada di selasar, silakan rapatkan dan luruskan barisan shaf. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد. من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah hari ini mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menikmati ibadah salat Idul Adha. Insya Allah kita lanjutkan setelah ini dengan penyembelihan hewan kurban.
Saat ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia sedang menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Apa yang kita lakukan merupakan upaya untuk menguatkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa dekat yang membuat kita tidak mau menyimpang dari segala ketentuannya meskipun peluangnya ada. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Hal ini karena pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang yang bersama beliau terdapat teladan yang luar biasa untuk kita sepanjang zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari ini, di momen yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk merayakan Idul Adha, salah satu perayaan yang sangat istimewa dalam agama Islam. Idul Adha mengingatkan kita akan pengorbanan dan pengabdian yang luar biasa dari Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Tetapi apakah kita benar-benar memahami makna yang terkandung dalam kurban tersebut? Apakah kita mampu menghayati totalitas pengabdian yang seharusnya terpancar dari kurban kita? Secara bahasa, makna kurban berasal dari kata kurban yang berasal dari kata qoroba, yang berarti mendekatkan atau mendekati. Makna ini mencerminkan tujuan utama kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan pengorbanan tertentu. Seperti ayat Al-Quran yang bercerita tentang kurban yang dilakukan putra keturunan Nabi Adam alaihissalam, Khabil dan Habil. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqq idh qoroba kurbanan fatukubbila min ahadin hima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulanak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surat Al-Maidah ayat 27. Yang artinya, bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya yaitu Habil dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil. Dia atau Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Dalam syariat Islam, makna kurban merujuk kepada ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Ibadah kurban dilakukan dengan menyembelih hewan ternak yang halal kepada hari-hari tertentu dalam bulan Zulhijjah, khususnya pada hari raya Idul Adha. Secara hukum syariat, hukum berkurban berkategori sebagai ibadah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ia merupakan amalan yang sangat dicintai Allah, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah hari Nahr kecuali mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya. Dan pahala kurban itu di sisi Allah lebih dahulu daripada darah yang menetes pada satu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Selain itu, makna kurban dalam syariat Islam meliputi beberapa aspek penting. Pertama, ketakwaan dan ketaatan. Kurban merupakan bentuk ibadah yang menuntut ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Melalui kurban, umat muslim menunjukkan ketaatan dan patuh kepada perintah Allah untuk melakukan pengorbanan tertentu. Kedua, pengorbanan dan pengabdian. Kurban melibatkan pengorbanan hewan yang memiliki nilai materi bagi manusia sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam kurban, umat muslim memberikan sesuatu yang mereka cintai dan bernilai sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada Allah. Ketiga adalah kedermawanan dan berbagi. Kurban juga mencerminkan makna kedermawanan dan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan sehingga umat muslim dapat berbagi rezeki dengan sesama. Ini mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan.
Yang keempat adalah penebusan dosa dan keridhaan Allah. Kurban juga memiliki makna penebusan dosa dan mendapatkan keridhaan Allah. Dalam melaksanakan kurban dengan niat yang ikhlas dan tulus, umat muslim berharap untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan diri kepadanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Dengan makna dan pemahaman di atas, maka kurban bukanlah semata tentang menyembelih kurban dan membagikan dagingnya kepada yang membutuhkan. Lebih dari itu, kurban adalah wujud totalitas pengabdian kita kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Al-Hajj ayat 37. Belajar dari ayat tersebut, untuk itu mari kita belajar dari teladan Ibrahim, seorang hamba Allah yang dengan tegar dan tulus serta penuh ketakwaan menjalankan perintahnya. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya, Nabi Ibrahim tidak ragu sedikit pun. Dia menunjukkan totalitas pengabdian yang luar biasa. Namun pada saat yang genting itu, Allah menggantinya Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai pengganti kurban. Inilah ujian dari Allah yang menguji kesetiaan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam pelajaran Nabi Ibrahim ini kita diajarkan untuk tidak hanya menyembelih hewan sebagai tanda ketaatan kepada Allah, tetapi juga untuk menerapkan totalitas pengabdian dalam kehidupan sehari-hari. Ketulusan, keikhlasan, dan kepatuhan kepadanya harus menjadi dasar dari setiap tindakan kita. Di dunia yang serba sibuk dan penuh godaan ini, kita sering terjebak dalam kehidupan yang materialistik dan lupa akan tujuan sebenarnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ini sejalan dengan komitmen yang kita bacakan setiap kali kita membaca doa iftitah dalam sholat yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, tujuan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang-orang yang pertama dalam kelompok orang-orang muslim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Saat kita merayakan Idul Adha, mari kita benar-benar menghayati totalitas pengabdian yang terkandung dalam kurban ini. Mari kita jadikan kurban sebagai momentum untuk merefleksikan diri, memperbaiki sikap, dan meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah. Firman Allah dalam surat Al-Kautsar yang barusan dibaca oleh imam, setidaknya menjadi perintah untuk kita tentang hal tersebut. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Ayat di atas ini memiliki kandungan dan pelajaran sebagai berikut. Pertama, kita perlu menghadirkan totalitas pengabdian dalam ibadah kita. Janganlah kita sekedar menjalankan kewajiban korban secara mekanis, tetapi marilah kita hadirkan hati dan pikiran kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Sembelilah hewan kurban dengan penuh kesadaran, mengingatkan diri kita bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua,
Mari kita terapkan totalitas pengabdian dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap perbuatan dan tindakan kita, baik itu di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Marilah kita lakukan dengan totalitas pengabdian kepada Allah. Jadikanlah setiap langkah kita sebagai sarana untuk mendapatkan keridhoannya dengan niat yang ikhlas dan tulus. Ketiga, mari kita lanjutkan semangat pengabdian kita dalam bentuk kebaikan sosial. Selain berbagi daging kurban kepada yang membutuhkan, marilah kita berbagi kebahagiaan, kasih sayang, dan perhatian kepada sesama. Jadikanlah kurban sebagai panggilan untuk melanggengkan semangat saling membantu, saling peduli, dan saling menguatkan dalam masyarakat kita. Dengan begitu, kita dapat membentuk lingkungan yang lebih baik dan penuh kasih. Hadirin jamaah sidang Idul Adha yang Allah muliakan, untuk itu mari kita terus gali dan temukan hikmah dari kurban ini. Dari apa yang khotib paparkan di atas, setidaknya kurban mengajarkan kita tentang totalitas, kesetiaan, kepatuhan, dan keikhlasan. Jadikanlah kurban sebagai ajakan untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Menghadirkan totalitas pengabdian dalam setiap aspek kehidupan kita akan membawa berkah dan keberkahan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama berdoa, mengharap, mengiba seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'ina wa tabi'inat tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzatil islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma adfa'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladinan Indonesia khasah wa sa'ilil buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ghafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Oh, iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Foto dulu Pak, kita foto bersama dulu sejenak. Foto bersama. Foto bersama. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1440 Hijriah. Masjid Al-Muslimin Kota Bogor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.